Halo Sobat Nilai Tanah, kali ini kita akan menyaksikan video penjelasan modul pelatihan penilaian tanah dan pemetaan nilai tanah yang akan disampaikan oleh Catur Yulianto. Beliau merupakan lulusan D4 Pertanahan atau Perpetaan STPR dan S2 Ekonomika Pembangunan UGM. Beliau pernah mengikuti pelatihan Land and Property Valuation Learning Week di Seoul, Korea Selatan. Saat ini, beliau merupakan penata pertanahan ahli pertama di Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Sobat Nilai Tanah dimanapun panjenengan berada. Pada modul kali ini, kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar penilaian tanah. Dengan mempelajari dasar-dasar penilaian tanah, nanti diharapkan Bapak Ibu Sobat Nilai Tanah dapat memahami mengenai prinsip umum penilaian, kemudian faktor-faktor penentu nilai, metode penilaian tanah, pendekatan penilaian, dan sekaligus nanti akan dijelaskan mengenai teknik penilaian tanah massal yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Baik, mungkin bisa dilihat di slide. Bapak Ibu di kegiatan sehari-hari mungkin pernah melihat iklan sebagai berikut ya. Ada tanah dijual di kawasan Menteng seharga 30 miliar dengan luas 395 meter persegi. Kemudian ada juga properti di daerah Permata Hijau dijual seharga 40 miliar dengan luas 800 meter persegi. Nah, pertanyaannya, kira-kira mahal yang mana nih? Apakah mahal di Menteng ataukah mahal di daerah Permata Hijau? Sekilas mungkin kalau kita lihat dari segi nominal akan lihat mahal di Permata Hijau, tapi kalau kita lihat per meter persegi barangkali mungkin akan lebih mahal di Menteng. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar penilaian tanah. Pada kesempatan kali ini ada 5 materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu prinsip umum penilaian tanah. Kemudian yang kedua adalah faktor penentu nilai. Yang ketiga adalah pendekatan penilaian. Kemudian yang keempat adalah metode penilaian tanah. Dan yang kelima adalah teknik penilaian tanah massal pada Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Baik, Bapak Ibu Sobat Nilai Tanah, kita awali pembahasan kali ini pada bab pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip umum penilaian tanah. Yang pertama ada aset dan properti. Tentu kata-kata ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Aset didefinisikan sebagai hubungan kepemilikan atau penguasaan yang dapat dikonversikan dalam bentuk moneter, termasuk di dalamnya ada uang kas. Nah, aset sendiri dibagi menjadi aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Kemudian properti lebih seperti konsep hukum yang mencakup kepentingan hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Jadi properti ini lebih berhubungan dengan suatu kepemilikan. Nah, di dalam dunia penilaian properti ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah real property ya, mencakup tanah, bangunan, dan pengembangannya. Kemudian yang kedua ada personal property, mesin, kemudian alat transportasi, furnitur, perabot rumah tangga, barang antik, seni, dan perhiasan. Jadi personal property ini lebih ke seperti barang yang tidak bergerak. Kemudian yang ketiga ada perusahaan atau badan hukum ya, meliputi ekuitas maupun perusahaan itu sendiri. Dan yang keempat dari jenis properti ini adalah hak kepemilikan finansial seperti deposito berjangka, kemudian ada surat berharga dan sekuritas. Nah, real property sendiri itu apa? Ya, real property itu merupakan kepemilikan atau kepentingan hukum yang melekat pada suatu real estate, begitu ya. Seperti ini berarti kalau kita ibaratkan di kementerian kita,
real property itu adalah seperti kepemilikan atas sertifikat hak atas tanah. Nah, tanah dan bangunan yang secara fisik itu merupakan real estate. Jadi di sini sudah ada kejelasan ya, definisi apa itu properti, apa itu real property, dan apa itu real estate. Pada pembahasan-pembahasan selanjutnya, kita akan berfokus mengenai yaitu real property. Nah, apabila tidak disebutkan secara jelas, maka yang dimaksud dalam pembahasan di sini real property itu adalah properti itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan yaitu mengenai biaya, harga, dan nilai. Jadi biaya, harga, dan nilai itu merupakan suatu konsep ekonomi yang berhubungan erat dengan penilaian. Biaya didefinisikan sebagai sejumlah uang yang diperlukan untuk menciptakan suatu barang atau jasa. Nah, kemudian harga sendiri didefinisikan sebagai sejumlah uang yang diminta atau ditawarkan atau dibayarkan atas suatu barang dan jasa. Nah, karena kemampuan motivasi, kemampuan keuangan, kemudian adanya kepentingan khusus antara penjual dan pembeli, ada kemungkinan bahwa biaya dan harga ini berbeda. Nah, adanya kepentingan dan pasaran ini yang menyebabkan nanti bisa saja ketika kita menemukan data di lapangan antara biaya dan harga itu bisa sama maupun bisa berbeda. Kemudian nilai. Nah, nilai ini lebih didefinisikan sebagai suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan suatu barang dan jasa, atau lebih didefinisikan sebagai harga yang mungkin dibayarkan atas suatu barang dan jasa dalam suatu pertukaran. Jadi di sini jelas bahwa nilai itu bukan merupakan fakta, tetapi lebih merupakan suatu opini. Nilai juga merupakan suatu harga yang sepatutnya dibayarkan dalam suatu transaksi. Nah, berikut hubungan antara biaya, harga, dan nilai. Dalam kondisi normal, biaya itu dalam cat ya atau kurvanya itu yang paling pendek, kemudian nanti atas suatu kepentingan atau profit tertentu itu menjadi harga, dan adanya capital gain atau kepentingan tertentu juga dan faktor kewajaran tadi itu akan menjadi nilai, gitu ya. Dapat dilihat di kurva dalam kondisi normal. Nah, kemudian ada juga fenomena properti ya. Pertama, sebelum kondisi krisis, yaitu dalam kondisi normal, kemudian nanti akan terjadi, misalkan dulu tahun 97 ya, di Indonesia pernah terjadi krisis di mana biaya itu sangat tinggi tetapi harga dan nilainya itu menjadi rendah. Nah, kemudian nanti dalam masa recovery perlahan-lahan biaya akan turun, kemudian harga dan nilainya akan kembali naik. Dan pada kondisi normal pasca adanya krisis itu nanti biaya, harga, dan nilai akan kembali dalam kondisi normal. Nah, kemudian dalam penilaian kita sering mendengar ya adanya suatu nilai pasar begitu. Nah, apa sih nilai pasar? Nilai pasar menurut International Valuation Standard Council didefinisikan sebagai sejumlah estimasi yang dapat diperoleh dari pertukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual. Dalam suatu transaksi yang wajar, bebas ikatan, setelah pemasaran yang dilakukan secara layak, di mana masing-masing pihak ini mempunyai pengetahuan yang cukup dan kehati-hatian, dan juga adanya tanpa paksaan. Nah, untuk mengestimasi nilai pasar ini, maka terlebih dahulu harus dilakukan yaitu menentukan penggunaan tertinggi dan terbaik atau yang sering kita dengar dengan istilah highest and best use. Nah, selain nilai pasar sendiri, kita kenal adanya nilai-nilai non pasar ya. Pertama seperti nilai investasi, nilai guna langsung, nilai taksiran, nilai asuransi, nilai pasar wajar, kemudian ada nilai sisa, nilai sewa, nilai tukar, nilai going concern, dan nilai likuidasi ya. Semua ini tergantung nanti dari
tujuan penilaian maupun dari pemberi tugas itu akan menggunakan nilai pasar ataukah nilai non pasar. Nah, kemudian selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwa hal yang fundamental dalam penentuan nilai pasar itu adalah menentukan penggunaan tertinggi dan terbaik atau highest and best use. Konsep penggunaan tertinggi dan terbaik highest and best use itu merupakan hal yang fundamental dan tidak terpisahkan dalam estimasi nilai pasar, di mana ketika kita mengestimasi highest and best use maka harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama yaitu memungkinkan secara fisik. Ya, memungkinkan secara fisik ini lebih seperti ukuran dan bentuk tanah atau ketinggian dan kontur itu berpengaruh terhadap penggunaan yang mungkin nanti akan dibangun di atasnya. Yang kedua yaitu diizinkan oleh peraturan. Jadi penilai harus memastikan bahwa penggunaan yang diizinkan oleh peraturan seperti peraturan tata ruang, peraturan zonasi, kemudian nanti ada misal koefisien dasar bangunan atau koefisien tinggi bangunan. Kemudian kriteria yang ketiga yang harus dipenuhi dalam HBU adalah layak secara finansial. Nah, penggunaan yang mungkin harus perlu dianalisis lebih lanjut yaitu penggunaan yang menghasilkan pendapatan tingkat pengembalian return apakah sama dengan biaya operasional yang dikeluarkan, ataukah lebih kecil ataukah lebih tinggi. Jadi secara keuangan harus dilakukan analisis pendapatannya. Kemudian yang keempat kriterianya adalah memberikan penghasilan yang maksimum. Jadi alternatif kegunaan harus memberikan tingkat pengembalian investasi yang positif dan tertinggi. Bisa dihitung menggunakan net present value atau menggunakan internal rate of return maupun ROI ataupun payback period. Nah, dari keempat kriteria ini itu harus dipenuhi untuk mendefinisikan atau menentukan penggunaan tertinggi dan terbaik dari suatu properti. Nah, kemudian dalam menilai suatu properti tentu harus memenuhi proses-proses penilaian yang sudah distandarkan. Ya, menurut International Valuation Standard maupun the Appraisal of Institute, proses penilaian itu melingkupi yang pertama adalah pendefinisian masalah. Ya, jadi pendefinisian masalah ini kita mengidentifikasi siapa pengguna laporan, siapa nanti pemberi tugas, kemudian nanti tujuan dari penilaian itu seperti apa, misal untuk tujuan pajak kah, atau tujuan asuransi, atau tujuan laporan keuangan, atau tujuan yang lainnya. Kemudian ditentukan juga yaitu dasar nilai yang akan digunakan. Misalkan tadi sudah disebutkan apakah menggunakan dasar nilai pasar ataukah nilai-nilai yang lain selain non pasar. Kemudian juga diidentifikasi objeknya yang akan dilakukan penilaian. Tentu juga harus ditentukan tanggal penilaian, karena tanggal penilaian ini penting, bahwa nilai itu merupakan nilai yang ditentukan pada tanggal yang sudah ditetapkan. Kemudian juga ditetapkan yaitu asumsi dan batasannya. Selanjutnya dilakukan yaitu pengumpulan dan pemilihan data. Ada data umum, misalkan data mengenai wilayah, data mengenai lingkungan, atau mengenai keekonomian di sekitar situ. Kemudian yang kedua ada yang namanya data khusus, yaitu data mengenai properti yang akan dinilai itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu data permintaan dan penawaran. Ini lebih seperti data pembanding properti yang akan dinilai. Nah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data. Yang pertama meliputi yaitu analisis pasar, permintaan dan penawaran serta studi pasar yang terjadi atau berkaitan dengan ekonomi di sekitar properti. Kemudian yaitu analisis highest and best use. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai penggunaan tertinggi dan terbaik. Nanti apakah
untuk highest and best use pada tanah kosong ataukah nanti pada properti yang sudah dikembangkan. Selanjutnya nanti akan dibangun opini nilai tanah. Jadi nilai tanahnya nanti akan dihitung tersendiri, berapa nilai tanah dari properti itu sendiri, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan pasar, pendekatan biaya maupun pendekatan pendapatan. Selanjutnya yaitu langkah rekonsiliasi, indikasi nilai dan opini nilai akhir. Jadi dari setelah pendekatan-pendekatan yang digunakan, maka akan dilakukan yaitu rekonsiliasi nilai. Jadi nilai nanti properti ini berkisar berapa, dan terakhir yaitu adalah pelaporan penulisan untuk penilaian itu sendiri. Baik, Bapak Ibu Sobat Nilai Tanah, setelah kita mempelajari bab yang pertama mengenai prinsip umum penilaian, kita akan mempelajari bab yang selanjutnya mengenai faktor penentu nilai. Tentu nilai itu dibentuk adanya sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor permintaan dan penawaran. Faktor ini dianggap sebagai salah satu faktor yang sangat luas dan menyeluruh dampaknya. Kita bisa lihat di slide adanya kurva permintaan dan kurva penawaran. Dalam jangka pendek, kurva penawaran itu bersifat tetap atau inelastis sempurna, sehingga praktis harga atau nilai tanah atau nilai properti itu hanya ditentukan oleh pergeseran dari kurva permintaan. Kemudian dalam jangka panjang, pasar properti itu untuk kurva penawarannya lebih agak sedikit agak pergeseran kemiringan, sehingga kurva atau harga itu tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan tetapi juga dipengaruhi oleh pasokan dari penawaran itu sendiri. Ya, jika penawaran properti di pasaran tetap dan permintaannya bertambah, maka nilai properti akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan tetap sedangkan penawaran dapat bertambah, maka harga properti akan menjadi turun. Nah, berkaitan dengan faktor penawaran dan permintaan ini, terdapat sejumlah hal yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah tentu faktor kependudukan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, permintaan akan bertambah, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan nilai properti. Kemudian yang kedua adalah perubahan cita rasa. Mungkin dulu properti residensial dengan luas yang minimalis itu kurang disukai orang, tetapi dengan berkembangnya waktu, dengan bertambahnya jumlah penduduk juga, perubahan cita rasa terhadap properti residensial ini bergeser menjadi properti yang sekarang minimalis, sehingga properti yang minimalis itu memiliki harga yang sekarang cenderung naik terus begitu. Kemudian yang ketiga adalah perubahan teknologi dalam pembangunan. Dengan bertambahnya teknologi pembangunan ini akan dapat dengan mudah atau dengan cepat untuk memenuhi pasokan atau penawaran dari properti, sehingga dengan bertambahnya penawaran properti tentu akan mempengaruhi nilai properti menjadi turun. Kemudian selanjutnya adalah faktor fisik dari properti itu sendiri. Informasi mengenai atribut fisik suatu properti menjadi salah satu pertimbangan bagi pembeli untuk mengambil keputusan apakah akan membeli properti tersebut atau tidak. Nah, properti yang memiliki karakteristik tersendiri pada fisik maupun bangunannya sehingga akan mempengaruhi dalam hal penjualan properti itu. Pada dasarnya, atribut fisik suatu properti itu didefinisikan sebagai suatu pelengkap yang merupakan investasi untuk pengembangan properti pada kawasan tertentu. Berkaitan dengan faktor fisik ini terdapat sejumlah hal yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah kegunaan dan jenis dari properti itu. Properti yang memiliki kegunaan luas, ya misalkan untuk
komersial tentu akan memiliki harga yang lebih tinggi daripada yang memiliki kegunaan yang terbatas, misalnya pada properti pertanian. Kemudian ukuran dan bentuk. Dengan bentuk yang persegi atau relatif lebih mudah dibangun, harganya akan lebih tinggi daripada properti yang memiliki bentuk yang tidak teraturan, sehingga dalam hal pembangunannya lebih susah untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah desain dan konstruksi bangunan. Dengan desain yang modern mungkin itu akan menambah nilai dari properti itu sendiri. Kemudian selanjutnya faktor lokasi dan perletakan. Berkenaan dengan lokasi, ini bahwa lokasi itu dianggap faktor yang paling kuat mempengaruhi nilai suatu properti. Ada pendapat yang menyatakan bahwa apa sih yang mempengaruhi properti nilainya itu? Pertama adalah lokasi, kedua lokasi, dan yang ketiga adalah lokasi. Jadi begitu kuatnya pengaruh daripada lokasi itu terhadap nilai dari suatu properti. Nah, ini dibuktikan dengan adanya teori yang dikemukakan oleh von Thunen, ya. Bisa dilihat pada grafik begitu, bahwa semakin jauh suatu properti itu dari pusat kota, maka nilainya akan semakin rendah. Jadi nilai properti itu berbanding terbalik terhadap jaraknya dari pusat kota. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan perletakan. Jadi perletakan ini meliputi letak dari suatu properti itu, apakah terletak di daerah yang tinggi, daerah yang rendah, kemudian apakah di lereng atau di dekat tepi sungai, ataukah dia di pojok dari suatu blok suatu perumahan, atau dia di tengah-tengah dari suatu blok perumahan. Tentu perletakan ini akan mempengaruhi nilai dari properti itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu faktor yang keempat adalah faktor kebangsaan atau politik. Jadi faktor kebangsaan atau politik ini berkaitan dengan faktor ekonomi, faktor sosial maupun faktor politik dari suatu negara. Misalkan contohnya berkenaan dengan peraturan zonasi atau perundang-undangan gitu ya, yang tentu saja ini akan mempengaruhi properti dari sisi peraturan. Misalkan adanya koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, kemudian koefisien tapak basement. Dengan koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang relatif presentasinya lebih tinggi, tentu ini akan memperluas kegunaan dari properti itu sendiri. Jadi dengan KLB yang lebih presentasinya lebih lebar akan bisa dibangun, misalkan untuk hotel, apakah untuk perkantoran, ataukah untuk hal-hal komersil lainnya. Nah, kemudian keadaan ekonomi negara yang lain seperti suku bunga ini juga tentu akan mempengaruhi minat dari suatu investor itu untuk berinvestasi atau tidak di suatu negara, yang pada akhirnya nanti permintaan investor ini tentu berkaitan dengan permintaan akan space atau kebutuhan lahan yang pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan nilai properti. Baik, Bapak Ibu, Sobat Nilai Tanah dimanapun panjenengan berada, kita sudah mempelajari pada bab selanjutnya yaitu faktor yang menentukan nilai tanah. Pada bab yang ketiga ini kita akan mempelajari dan membahas lebih lanjut mengenai pendekatan penilaian tanah. Jadi pendekatan penilaian tanah ini semacam suatu prosedur ataupun perhitungan yang digunakan untuk mengestimasi nilai dari suatu properti. Yang pertama, untuk pendekatan penilaian itu ada pendekatan pasar, ya. Kemudian yang kedua ada pendekatan biaya, yang ketiga ada pendekatan pendapatan. Di mana semua pendekatan itu didasarkan pada prinsip ekonomi atas keseimbangan harga, antisipasi manfaat maupun substitusi. Dalam melakukan penilaian, suatu penilai dapat menggunakan satu pendekatan atau lebih untuk mengestimasi nilai tanah maupun nilai properti itu sendiri. Baik, kita lanjutkan
pada pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan pasar. Ya, prinsip dasar pada pendekatan pasar ini bahwa penilaian suatu properti itu dilakukan dengan membandingkan secara langsung dengan properti lain yang sejenis atau hampir sama yang terdapat di pasar. Pendekatan ini menghasilkan penilaian yang paling akurat apabila properti yang dinilai dengan properti yang menjadi pembanding itu memiliki perbedaan yang sangat kecil atau masih masuk dalam toleransi yang wajar. Nah, pendekatan pasar ini juga merupakan pendekatan yang paling baik, paling disukai dan mencerminkan kondisi atau keadaan pasar. Kemudian dalam melakukan pendekatan pasar ini, tentu kita harus melakukan yang namanya penyesuaian. Nah, penyesuaian ini adalah mengidentifikasi adanya perbedaan antara properti yang dinilai dengan properti pembanding. Nah, terdapat 6 hal perbandingan yang biasanya digunakan dalam analisis pendekatan data pasar. Elemen-elemen perbandingan ini merupakan karakteristik dari properti dan transaksi yang menyebabkan harga yang dibayar suatu properti tersebut dapat bervariasi. Ada 6 hal. Yang pertama adalah hak atas tanah, ya, apakah haknya itu hak milik, HGB, atau hak pakai atau hak guna usaha. Kemudian yang kedua dalam hal pendanaan, apakah properti yang dilakukan perbandingan itu masih kredit atau sudah lunas. Kemudian dalam kondisi penjualan. Nah, kondisi penjualan ini berhubungan dengan apakah dijual melalui AJB ataukah melalui lelang ataukah melalui penjualan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu tanggal penjualan atau kondisi pasar. Nah, tanggal penjualan ini berhubungan dengan kapan properti itu ditransaksikan atau kapan properti itu ditawarkan di pasar. Kemudian lokasi, ya. Lokasi ini tadi sudah berhubungan dengan faktor yang sebelumnya dijelaskan pada bab yang kedua, yaitu mengenai faktor lokasi, bahwa lokasi itu sangat mempengaruhi nilai tanah. Yang keenam yaitu karakteristik fisik, ya. Tadi sudah juga dijelaskan pada bab yang sebelumnya bahwa karakteristik fisik itu mempengaruhi nilai, sehingga ini akan mempengaruhi perbedaan antara properti yang dinilai dengan properti yang pembanding, seperti misalkan bentuk, letak, kemudian jalan, kemudian topografi. Tentu ini akan mempengaruhi variasi harga dari properti yang dinilai. Nah, berikut adalah contoh dari pendekatan pasar. Dapat dilihat di slide, ada suatu ruko yang akan dinilai, kemudian dilakukan perbandingan terhadap 3 sampel ruko yang dijual atau ditawarkan di pasar. Dari ketiganya ini kemudian dilakukan penyesuaian, ya. Di sini kita tampilkan penjelasan yang lebih yang sederhana, yaitu antara lain adanya penyesuaian lokasi, kemudian penyesuaian fisik, dan penyesuaian waktu atau penyesuaian kondisi penjualan. Dari masing-masing penyesuaian ini kemudian dilakukan persentase penyesuaiannya, sehingga setiap pembanding itu akan diperoleh berapa persen dari persentase perbedaan antara properti yang dinilai dengan properti pembanding, sehingga pada akhirnya nanti akan diperoleh nilai yang disesuaikan. Kemudian dari ketiga nilai pembanding itu dirata-rata sehingga ketemulah yaitu indikasi nilai properti yang dinilai sebesar 52 juta. Baik, kita lanjut pada pendekatan yang selanjutnya, yaitu pendekatan biaya. Jadi prinsip dasar pada pendekatan biaya ini bahwa pendekatan biaya itu adalah membuat estimasi nilai dengan membandingkan biaya yang diperlukan untuk membangun properti baru untuk membandingkan properti yang sudah ada. Dapat dilihat di slide bahwa nilai properti itu sama dengan nilai tanah
ditambah dengan nilai bangunan itu sendiri. Nah, biaya bangunan itu dibandingkan dengan properti yang sudah ada, kemudian disesuaikan perbedaannya menurut umur ekonomis dan keadaan serta manfaatnya, sehingga diperoleh bahwa nilai bangunan itu merupakan nilai perolehan baru dikurangi dengan penyusutan bangunan. Nah, untuk menghitung atau mengestimasi nilai bangunan atau nilai perolehan baru itu terdapat 4 metode. Yang pertama adalah metode survei kuantitas, kemudian yang kedua adalah metode unit terpasang, yang ketiga metode meter persegi, dan yang keempat adalah metode indeks dan penyesuaian. Baik, kita akan melihat bagaimana keempat metode itu. Yang pertama, metode survei kuantitas atau quantity survey method. Metode perhitungan ini itu mengacu pada daftar kuantitas dan spesifikasi yang terperinci. Sehingga kalau kita lihat pada tabel itu lebih mirip seperti membuat RAB bangunan begitu ya. Jadi terperinci mulai dari satuan komponennya, kemudian pekerja-pekerjanya itu akan dihitung semua. Nah, dalam hal untuk tujuan penilaian, metode survei kuantitas ini jarang digunakan karena emang rumit begitu ya. Tapi untuk tujuan-tujuan khusus misalkan asuransi, biasanya metode ini bisa digunakan. Nah, yang kedua yaitu metode unit terpasang ya. Dan pada metode yang kedua ini, metode ini menggunakan unit-unit biaya untuk berbagai komponen bangunan yang telah terpasang. Mungkin menggunakan ukuran linear, luas atau volume. Jadi pada metode yang kedua ini seperti meringkas dari metode yang pertama, tahap-tahapannya itu dikumpulkan menjadi unit-unit biaya, sehingga pada metode yang kedua ini lebih ringkas daripada metode yang pertama tadi. Pada metode yang kedua ini mungkin bisa kita temukan pada DBKB ya, daftar komponen biaya bangunan pada Kementerian Keuangan, untuk menghitung atau mengestimasi nilai dari bangunan pada pajak bumi dan bangunan. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu adalah metode meter persegi. Metode perhitungan biaya dengan cara perkalian antara total luas bangunan dikalikan dengan per meter persegi bangunan, di mana harga per meter persegi bangunan itu peroleh berdasarkan harga proyek sejenis atau spesifikasi teknis yang serupa. Nah, pada Kementerian ATR BPN untuk pembuatan zona nilai tanah maupun pembaruan zona nilai tanah, pada perhitungan dan analisis sampelnya untuk perhitungan bangunan ini kita menggunakan metode yang ketiga ini, yaitu metode meter persegi. Kemudian selanjutnya yaitu metode indeks dan penyesuaian. Jadi metode ini merupakan perhitungan biaya yang didasarkan pada biaya yang membangun pada masa lalu, kemudian diproyeksikan terhadap penyesuaiannya dan komponennya pada masa kini, sehingga diperolehlah biaya bangunan pada masa kini itu berdasarkan proyeksi dari biaya pada masa lampau. Nah, selanjutnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa untuk menghitung nilai bangunan itu terdapat penyusutan atau depresiasi. Jadi penyusutan bangunan ini itu merupakan berkurangnya nilai properti dari berbagai sebab pada tanggal penilaian atau perbedaan antara biaya perolehan baru dengan nilai pasar pada saat tanggal penilaian. Jadi ketika bangunan itu dibuat dengan bangunan pada saat dinilai itu ada yang namanya gap tanggal ya, gap waktu. Nah, gap waktu ini menyebabkan bangunan itu mengalami yang namanya penyusutan, baik itu penyusutan secara ekonomis maupun penyusutan secara fisik. Nah, setidaknya untuk menilai penyusutan ini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Ya, sebuah metode ini merupakan penyusutan yang mendasarkan perhitungan pada rasio antara umur efektif bangunan dengan estimasi total umur ekonomisnya. Nah, berdasarkan rumus ini, maka nanti pada
akhir umur ekonomisnya itu akan diperoleh nilai bangunan itu adalah 0 begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adanya metode saldo menurun. Jadi berdasarkan metode saldo menurun ini beranggapan bahwa nilai tersusut mempunyai persentase yang tetap terhadap nilai tersusutnya pada periode sebelumnya. Sampai dengan batas umur ekonomi maksimal, nilai terdepresiasi dari suatu properti yang dinilai masih akan tetap memiliki nilai sisa yang konstan. Jadi dengan metode saldo menurun ini, pada akhir umur ekonomisnya itu, bangunan itu tetap akan mempunyai nilai. Kemudian kita sudah mempelajari tadi pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Selanjutnya pendekatan yang ketiga yaitu adalah pendekatan pendapatan. Prinsip dasar pada pendekatan pendapatan ini bahwa fungsi dari nilai properti adalah tergantung bagaimana suatu properti itu menghasilkan income atau income producing property. Nah, nilai dari suatu properti itu dihitung berdasarkan pada proyeksi jumlah pendapatan bersih yang wajar yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu properti sepanjang umur ekonomis yang masih tersisa. Dapat dilihat pada slide bahwa MV atau market value itu merupakan income dari properti itu dibagi dengan tingkat kapitalisasinya. Dapat dilihat pada contoh, apabila suatu properti memiliki pendapatan bersih sekitar 2,5 miliar setiap tahun dan investor atau developer membutuhkan initial return sebesar 8%, maka developer itu sanggup membeli properti itu seharga yaitu income dibagi dengan rate, yaitu 2,5 miliar dibagi dengan 8%, sehingga ditemukan estimasi nilai properti tadi sebesar kurang lebih yaitu 31,25 miliar rupiah. Ya, jadi pada pendekatan pendapatan ini penting untuk mengestimasi pendapatan yang dihasilkan dari properti yang akan dinilai, misalkan hotel, perkantoran atau properti komersial lainnya. Baik, Bapak Ibu Sobat Nilai Tanah, kita akan melanjutkan pada pembahasan bab yang keempat, yaitu metode penilaian tanah. Nah, metode penilaian tanah ini penting kita pelajari karena apa? Pada Kementerian ATR BPN itu kita mempunyai tugas yaitu menyediakan informasi nilai tanah. Dalam hal ini dilakukan yaitu pembuatan peta zona nilai tanah maupun pembuatan peta nilai bidang tanah. Sehingga kita perlu mempelajari bagaimana dapat mengestimasi nilai tanah dari suatu properti. Terdapat beberapa metode penilaian tanah yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu metode perbandingan penjualan. Ya, jadi perbandingan penjualan ini merupakan metode ataupun bagian dari pendekatan pasar. Perbandingan penjualan dapat digunakan untuk menilai tanah yang benar-benar kosong atau dianggap kosong. Nah, perbandingan penjualan ini merupakan teknik yang paling umum dilakukan untuk menilai tanah dan merupakan metode yang paling disukai ketika sejumlah data penjualan itu tersedia di pasar, ya, data transaksi maupun data penawaran. Nah, untuk menggunakan metode ini, data penjualan dari bidang tanah itu yang serupa dikumpulkan, kemudian dianalisis dan disesuaikan untuk memberikan indikasi nilai bagi bidang tanah yang akan dinilai. Nah, penyesuaian penjualan yang sebanding tersebut untuk perbedaan yang tidak dapat dihilangkan itu digunakan elemen-elemen perbandingan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pendekatan pasar pada bab sebelumnya. Dapat dilihat pada slide
misalkan terdapat satu bidang tanah kosong yang akan dilakukan penilaian. Nah, kemudian kita akan mencari 3 bidang tanah kosong yang telah terjadi transaksi ataupun yang ditawarkan di pasar. Kemudian nanti akan dilakukan penyesuaian. Nah, sebagai contoh pada slide selanjutnya, kita akan mempelajari, kita akan melihat bagaimana perbandingan penjualan itu dilakukan. Nah, sebagai contoh terdapat beberapa elemen perbandingan yang dapat digunakan untuk menyesuaikan antara bidang tanah yang dinilai dengan bidang tanah yang sebagai pembanding. Antara lain hak atas tanah, kemudian kondisi pembelian, kemudian kondisi penjualan, kemudian kondisi pasar pada saat transaksi atau penjualan itu terjadi. Nah, kemudian ada lokasi, ya, di mana bidang tanah itu terletak, kemudian adanya faktor fisik yang perlu disesuaikan antara lain luas, kemudian bentuk, lebar depan, elevasi, maupun letak dari properti atau bidang tanah itu sendiri. Kemudian yaitu selanjutnya faktor zonasi ataupun peruntukan kawasan. Dapat dilihat pada tabel, setiap data pembanding itu dilakukan penyesuaian dalam bentuk persentase. Kemudian nanti pada tahap akhir itu dilakukan yaitu penjumlahan total dari berapa persen yang perlu dilakukan penyesuaian, dan pada akhirnya akan diperoleh estimasi nilai rata-rata dari bidang tanah yang akan dinilai. Kemudian metode penilaian tanah yang kedua yaitu adalah ekstraksi atau land extraction. Jadi metode ini merupakan hasil penurunan dari harga jual dari properti yang dikembangkan dikurangi dengan besarnya biaya pembuatan baru. Nah, ini biasanya digunakan ketika Bapak Ibu mengerjakan peta zona nilai tanah maupun peta nilai bidang tanah ataupun pembaruan peta zona nilai tanah ketika diperoleh sampel berupa sampel bangunan, sehingga nilai bangunannya harus dikeluarkan untuk diperoleh nilai tanahnya saja. Nah, dapat dilihat pada contoh terdapat sebuah rumah dengan tipe 54 kemudian memiliki luas tanah 100 dijual dengan harga 186 juta. Ada spesifikasi yang disebutkan pada slide, sehingga nanti setiap spesifikasi itu, komponen itu akan dihitung biaya bangunannya, misalkan menggunakan metode unit terpasang ataupun menggunakan metode per meter persegi, sehingga akan diperoleh nilai dari bangunan tersebut. Nah, kemudian nilai tanahnya itu diperoleh dengan cara mengurangkan nilai pasar 186 juta dengan nilai bangunannya 100 juta, sehingga diperoleh estimasi nilai tanahnya sebesar 85,8 juta sekian. Nah, dengan luas 100 kemudian dibagi luasnya, sehingga diperoleh nilai tanahnya sebesar 858.960 per meter persegi. Jadi metode yang kedua ini merupakan metode yang kita gunakan untuk mengekstraksi tanah ketika sampel pada kegiatan pembuatan maupun pembaruan peta ZNT itu terdapat bangunan di atasnya. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu metode alokasi. Ya, metode ini didasarkan atas kesamaan rasio antara nilai tanah terhadap nilai pengembangan di atasnya. Jadi metode ekstraksi ini tidak menghasilkan kesimpulan nilai indikasi, tetapi lebih menghasilkan kesimpulan nilai perkiraan antara sekian sampai sekian begitu. Nah, teknik alokasi ini untuk penilaian tanah itu memang jarang digunakan sebagai metode utama dalam penilaian tanah. Nah, sebagai contoh bisa dilihat di slide, terdapat suatu tanah ya yang akan dinilai pada suatu wilayah, tetapi wilayah itu tidak terdapat data pembandingnya, sehingga untuk melakukan analisis itu
diperlukan data pembanding dari tempat yang lain. Kemudian dari setiap data pembanding tadi ada 5 properti yang akan dilakukan analisa, dilakukan perbandingan antara nilai tanah terhadap nilai propertinya, sehingga diperoleh rasio perbandingan antara nilai tanah dan nilai propertinya. Kemudian dilakukan rata-rata sehingga diperoleh yaitu rata-rata rasio nilai tanah dan nilai propertinya. Nah, dari rasio ini kemudian kita gunakan untuk mengestimasi berapa rentang harga nilai tanah yang ada di suatu lokasi yang akan kita lakukan penilaian untuk propertinya. Kemudian yang keempat yaitu adalah metode sisa tanah atau land residual. Jadi metode sisa tanah ini digunakan untuk mengestimasi ketika data-data penjualan dari sebidang tanah kosong itu tidak tersedia. Jadi penjualan ya di pasar atau transaksi dari bidang tanah itu di pasar itu tidak tersedia. Nah, untuk menerapkan teknik sisa tanah ini, maka kita menggunakan yang namanya analisis pendekatan pendapatan. Jadi kita gunakan analisis ini seperti yang sudah dijelaskan pada subbab atau pada bab sebelumnya, yaitu mengenai pendekatan pendapatan. Nah, kemudian pendapatan operasional bersih NOI dari suatu properti itu diperkirakan dari sewa pasar dan biaya operasionalnya pada tanggal penilaian. Kemudian selanjutnya dihitung berapa banyak pendapatan yang diatribusikan terhadap tanah untuk mengurangi jumlah ini terhadap pendapatan bersih dari seluruh properti itu. Nah, bisa dilihat bahwa sisanya itu merupakan pendapatan yang diatribusikan ke tanah itu sendiri. Dari contoh kita perlihatkan bahwa misal terdapat suatu properti dengan pendapatan bersih 150 juta dan tingkat kapitalisasi untuk tanah itu sebesar 5,5% dan tingkat kapitalisasi bangunannya sebesar 7,5%. Dari sini kita peroleh nilai pengembangan bangunannya yaitu sebesar 900 juta rupiah. Nah, sehingga perhitungan sisa tanah itu diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghitung pendapatan dari bangunan itu, yaitu nilai dari bangunan dikalikan dengan tingkat kapitalisasinya. Diperolehlah pendapatan bangunan sebesar 67,5 juta. Kemudian pendapatan tanah itu diperoleh dari pendapatan bersih dikurangi dengan pendapatan dari bangunan itu. Ya, sehingga diperoleh pendapatan untuk tanahnya sebesar 82,5 juta rupiah. Nah, kemudian untuk nilai tanahnya itu merupakan rumus, yaitu pendapatan dikurangi dengan tingkat kapitalisasinya. Tadi pendapatan tanah sebesar 52,5 juta rupiah dibagi dengan tingkat kapitalisasi tanah yaitu 5,5%, sehingga diperoleh nilai tanahnya kurang lebih sebesar 1,5 miliar rupiah. Nah, kemudian kita akan melanjutkan metode yang kelima, yaitu kapitalisasi sewa tanah atau ground land capitalization. Nah, pada metode yang kelima ini, sewa tanah itu merupakan sejumlah uang yang dibayarkan untuk menggunakan atau menempati tanah sesuai dengan ketentuan sewa tanah. Nah, tarif kapitalisasi berasal dari pasar dan digunakan untuk mengubah sewa tanah menjadi nilai pasar. Sewa tanah dapat dikapitalisasi sesuai dengan rate yang sesuai dengan nilai pasar tanah. Nah, kemudian untuk mengkonversi sewa pasar tanah tadi menjadi estimasi nilai pasar dengan cara mengalihkan nilai sewa pasar per tahun dikalikan dengan tingkat kapitalisasinya yang sesuai. Dapat dilihat di sini bahwa nilai tanah itu merupakan pendapatan dari tanah dibagi dengan tingkat kapitalisasi dari tanah. Ini merupakan rumus dari pendekatan pendapatan. Nah, dapat dilihat di contoh, sebidang tanah seluas 4 hektar itu disewakan dengan sewa sebesar 80 juta hektar per tahun dengan tingkat kapitalisasi di pasar yaitu 4,5%, sehingga nilai tanahnya dapat diperoleh yaitu sebesar 80 juta
dikalikan dengan 4 karena tadi 4 hektar, kemudian dibagi dengan tingkat kapitalisasinya 4,5%, sehingga diperoleh nilai tanahnya itu kurang lebih sebesar 1,7 miliar rupiah. Selanjutnya pada metode yang keenam, yaitu pembagian pembangunan atau subdivision development. Jadi metode ini dapat digunakan untuk penilaian tanah kosong yang luas dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Dikembangkan di sini dalam artian mungkin suatu tanah kosong nanti akan dibagi-bagi menjadi kapling-kapling yang kecil, begitu untuk perumahan, nanti ada untuk area toko, ada untuk area perkantoran. Nah, metode ini dapat digunakan apabila tidak terdapat data pasar yang sebanding, baik dari segi luas, peruntukan maupun lokasinya. Dasar dari metode yang keenam ini, pembagian pembangunan ini adalah sudah adanya master plan atau rencana pengembangan tapak yang didasarkan pada penggunaan tertinggi dan terbaik. Nah, teknik ini juga dapat digunakan sebagai skenario pengembangan potensial terhadap beberapa nanti peruntukan atau pengembangan. Terdapat 5 tahap untuk mengestimasi nilai pasar menggunakan metode yang ke-6 ini, yaitu yang pertama adalah tentu menentukan rencana atau konsep pengembangan dari suatu tanah itu berdasarkan master plan dan berdasarkan highest and best use-nya. Yang kedua yaitu menentukan produk pengembangan berdasarkan konsep pengembangannya. Yang ketiga yaitu menentukan program penjualan untuk memperoleh nilai gross development value, dan kemudian yang keempat yaitu kita akan menghitung gross development cost-nya, dan yang terakhir bahwa nilai tanah itu merupakan hasil residual value dengan cara mengurangkan gross development value dengan gross development cost-nya, sehingga akan diperoleh nilai tanahnya. Nah, pada slide berikut dijelaskan mengenai bagaimana pembagian pembangunan atau subdivisi ini digunakan untuk menganalisa atau memperoleh nilai tanahnya. Jadi terdapat tanah seluas 2 hektar yang akan dikembangkan dengan unit-unit kecil ya. Ada fasum, fasos, kemudian ada rumah tipe kecil, ada rumah tipe sedang, dan ada rumah tipe besar. Nah, kemudian masing-masing dari rencana pembagian pembangunan ini itu dianalisis ya jumlahnya, kemudian nanti harga jual dari setiap unit tersebut, sehingga akan diperoleh gross development value atau pendapatan seluruhnya dari tanah dan properti yang ada di master plan tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung gross development cost ya. Gross development cost ini adalah biaya pembangunan ya. Untuk tadi ada fasum, ada fasos, kemudian ada tipe rumah kecil, sedang, dan rumah tipe besar. Sehingga diperolehlah gross development cost-nya ini sebesar kurang lebih 17 miliar rupiah. Nah, untuk menganalisanya, untuk menghitung nilai tanahnya, tadi adalah gross development value dikurangi dengan gross development cost, sehingga diperoleh perkiraan estimasi nilai tanahnya yaitu 11 miliar rupiah. Tetapi ini belum dikurangkan dengan biaya-biaya. Biasanya ada PPN atau pajak-pajak, sehingga perlu dikurangkan dengan pajak PPN ataupun PPh final dan biaya promosi dan biaya pemasarannya, sehingga diperoleh kurang lebih untuk nilai tanahnya yaitu 6,8 miliar rupiah untuk luas seluas 2 hektar. Sehingga apabila kita bagi nilai tersebut dengan nilai tanahnya, dengan luas tanahnya, akan diperoleh nilai tanahnya seluas kurang lebih 340.000 meter persegi. Baik, Bapak Ibu Sobat Nilai Tanah dimanapun panjenengan berada, kita memasuki bab yang terakhir yaitu teknik penilaian tanah massal. Tadi kita sudah mempelajari pendekatan penilaian, kemudian bagaimana metode penilaian tanah. Nah, metode-metode atau pendekatan tadi itu nantinya akan kita gunakan untuk penilaian tanah massal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, penilaian tanah massal sendiri itu didefinisikan sebagai suatu proses
penilaian sekelompok properti pada tanggal tertentu dengan menggunakan data, metode standar, dan pengujian secara statistik. Jadi dengan penilaian massal ini, maka penilai itu harus menggunakan persamaan-persamaan dan tabel yang dikembangkan melalui analisis matematika atas data pasar. Nah, di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, terdapat 2 penilaian tanah massal. Yang pertama yaitu penilaian tanah massal berbasis zona, dan yang kedua adalah penilaian tanah massal berbasis bidang tanah. Baik, kita akan melihat satu persatu dari kedua penilaian tanah massal tadi. Yang pertama yaitu penilaian tanah massal berbasis zona. Jadi pada Kementerian Agraria, penilaian tanah massal berbasis zona itu kita kenal dengan istilah zona nilai tanah, di mana zona nilai tanah ini didefinisikan sebagai gambaran nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya yang batasannya bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan data pasar maupun biaya. Nah, peta zona nilai tanah ini sendiri itu disajikan dalam suatu peta yang kita sebut dengan peta zona nilai tanah. Nah, kemudian pada penilaian tanah massal berbasis zona, untuk menghitung nilai tanahnya itu digunakan ukuran statistik, yaitu rata-rata dari sejumlah sampel yang terdapat pada suatu zona. Dapat dilihat pada rumus untuk menghitung bagaimana nilai zonanya sudah dijelaskan pada slide. Nah, kemudian sebagai contoh, apabila suatu zona terdapat sampel di dalamnya, ya, ada zona A, ada zona B, kemudian ada zona C. Pada zona A terdapat 3 sampel, kemudian pada zona B terdapat 3 sampel, sedangkan pada zona C terdapat 5 sampel nilai tanah. Sehingga dari masing-masing zona dengan rumus rata-rata kita peroleh untuk zona A kurang lebih nilai tanahnya sebesar 926.000. Kemudian untuk zona B itu kurang lebih sebesar 310.000, dan pada zona C kurang lebih 547.000. Nah, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh bahwa zona A itu memiliki nilai tanah atau indikasi rata-rata dari sejumlah bidang yang ada di zona A itu memiliki nilai tanahnya sebesar 926.375. Nah, ini begitu juga dengan nilai zona B dan zona C, ya, sebesar 310.000 dan 547.000. Nah, kemudian bagaimana penilaian tanah massal berbasis zona ini dilakukan kontrol kualitas untuk menjamin nilai tanah yang sudah dihitung dengan metode rata-rata itu memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar statistika maupun standar penilaian. Nah, jadi di dalam penilaian tanah berbasis zona ini untuk melakukan kontrol kualitas itu digunakan ukuran statistik, yaitu simpangan baku relatif. Jadi simpangan baku relatif ini merupakan suatu ukuran statistik yang berguna untuk membandingkan tingkat variasi antar nilai dalam satu zona. Sehingga apabila simpangan baku relatifnya itu kecil, tentu itu memiliki variansi yang lebih kecil atau nilainya itu lebih seragam. Apabila simpangan baku relatifnya itu besar, tentu ini memiliki variansi nilai dalam satu zona itu yang relatif besar antara satu dengan yang lainnya. Nah, perhitungan simpangan baku relatif itu dikemukakan sesuai dengan yang ada di slide. Pada pembuatan peta zona nilai tanah itu kita tetapkan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk syarat simpangan bakunya relatif untuk skala 1:25.000 yaitu harus di bawah 30%. Kemudian untuk skala 1:10.000 harus di bawah 25%. Pada skala 1:5.000
harus di bawah 22,5% dan pada skala 1:2500 simpangan baku relatifnya harus di bawah 20%. Nah, pada slide berikut dijelaskan mengenai perhitungan dari simpangan baku setiap zona yang sudah dihitung nilai rata-ratanya pada penjelasan sebelumnya. Diperoleh nilai bahwa simpangan baku pada zona A sebesar 1,02%, kemudian pada zona B sebesar 24,7% dan pada zona C sebesar 7,88%. Nah, nilai ini mengindikasikan bahwa zona A itu memiliki kualitas yang paling bagus. Karena apa? Karena sampel dari zona A tersebut itu memiliki variansi yang sangat kecil. Nah, variansi yang sangat besar itu terjadi pada zona B, di mana simpangan baku relatifnya itu berkisar 24,7%. Sehingga apabila dipetakan pada skala 10.000, mungkin zona A, zona B, dan zona C ini sudah masuk dalam toleransi syarat maksimal simpangan baku relatif. Tetapi apabila dipetakan pada skala 5.000, maka hanya zona A dan zona C aja yang masuk dalam syarat simpangan baku relatif maksimal. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yaitu penilaian tanah massal berbasis bidang tanah. Ya, jadi untuk berbasis bidang ini pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional itu dikenal dengan istilah nilai bidang tanah, di mana NBT atau nilai bidang tanah ini merupakan nilai dari bidang-bidang tanah hasil penilaian tanah massal secara sistematis dengan memanfaatkan uji statistik terhadap data-data dari masing-masing bidang berdasarkan variabel pembentuk nilai tanah. Nah, variabel pembentuk nilai tanah ini tadi sudah diidentifikasi pada bab sebelumnya, yaitu pada bab faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau menentukan nilai. Nah, kemudian peta nilai bidang tanah ini disajikan dalam suatu peta, yaitu peta nilai bidang tanah. Nah, untuk model penilaian tanah massal berbasis bidang tanah pada Kementerian Agraria itu menggunakan metode Geographically Weighted Regression atau GWR. Pada slide dapat dilihat untuk model GWR-nya itu bahwa Y itu merupakan fungsi dari beta 0 plus beta 1 plus beta 2 sampai dengan beta sekian sesuai dengan faktor-faktor penentu nilai tanah, di mana dalam perhitungannya ini tentu melibatkan koordinat atau posisi spasial dari sampel-sampel yang akan digunakan untuk penilaian tanah massal berbasis bidang tanah. Nah, contoh dari penilaian massal berbasis bidang tanah itu menggunakan model regresi berdasarkan atribut properti atau tanah yang mempengaruhi nilai tanah, ya, di mana nilai itu merupakan fungsi dari lebar depan, bentuk, letak, jarak terhadap jalan arteri primer, jarak terhadap jalan arteri sekunder, kemudian kelas jalan, lebar jalan, maupun jarak terhadap fasilitas-fasilitas umum lainnya. Nah, sehingga dengan menggunakan fungsi regresi ini, maka kita akan bisa menghitung nilai tanah dari sampel yang kita gunakan maupun nanti terhadap populasi dari seluruh bidang tanah yang ada pada lokasi yang akan kita lakukan penilaian massal. Nah, untuk melakukan kontrol kualitas dari model yang telah kita buat tadi, maka setidaknya kita menggunakan dua ukuran statistik. Yang pertama yaitu koefisien determinasi atau R kuadrat. Jadi koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur proporsi dari variasi dalam data pengamatan yang telah dijelaskan dalam model, di mana ketika R kuadrat itu mendekati 0 berarti variabel-variabel itu kurang dapat menjelaskan nilai tanah. Sebaliknya, jika R kuadrat mendekati 1, maka variabel-variabel pembentuk nilai tanah itu dapat menjelaskan dengan baik variabel nilai tanahnya, sehingga diharapkan untuk model penilaian tanah itu harus memiliki nilai R kuadrat yang besar atau setidaknya lebih dari 80%.
Kemudian yang kedua yaitu Mean Absolute Percentage Error atau MAPE. Jadi MAPE ini merupakan ukuran statistik yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi dalam persentase. Ya, jadi MAPE ini adalah mengukur antara nilai prediksi dengan nilai aktualnya. Kira-kira berapa persen kesalahan prediksinya ini. Nah, untuk MAPE yang baik itu harus memiliki nilai di bawah 20%. Jadi, di dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dalam pembuatan peta nilai tanah berbasis bidang atau penilaian tanah massal berbasis bidang tanah, maka nilai MAPE dari model yang sudah dibuat itu harus kurang dari 20%. Kalau bisa 10% itu mungkin lebih baik karena dia memiliki model atau peramalan yang lebih baik sebesar kurang dari 10%. Nah, setelah kita mempelajari tadi mulai dari bab-bab sebelumnya yaitu prinsip umum penilaian, kemudian faktor-faktor penentu nilai, pendekatan penilaian, kemudian metode penilaian tanah dan teknik penilaian tanah massal, maka diharapkan dalam modul ini membekali Bapak Ibu Sobat Nilai Tanah sekalian dalam pemahamannya untuk memahami penilaian tanah secara utuh maupun penilaian tanah massal secara utuh. Nah, diharapkan nanti dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembuatan peta zona nilai tanah, pembaruan peta zona nilai tanah, pembuatan peta nilai bidang tanah maupun pembaruan peta nilai bidang tanah yang mungkin nanti Bapak Ibu Sobat Nilai Tanah kerjakan di kantor masing-masing. Jadi diharapkan dengan mempelajari ini semakin menambah keilmuan dan pemahaman yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan kualitas dari peta nilai bidang tanah ataupun peta zona nilai tanah yang Bapak Ibu buat di kantor masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Diharapkan ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.